Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama kembali ada di dalam rumah Tuhan. Satu kebahagiaan bagi kita bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita diberi makan dan minum, minuman yang tidak terbatas daripada surgawi. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, diingatkan untuk mempersiapkan persembahan. Sementara ibadah kita berlangsung, kita akan berikan persembahan pagi hari ini kepada Tuhan. Dan juga untuk HP-nya dari depan juga untuk disilentkan atau dimatikan supaya berlancar ibadah kita dan kita fokus pada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini dalam rumah Tuhan, dan kita merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Dan sepanjang tahun 2021 kita boleh masuk hari ini, hari yang kedua di bulan Mei ini, bukan kuat gagah hebat kita, tapi hanya oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang sujud di hadapan Engkau. Kami bawa korban persembahan kami yang terbaik dalam dari hati batin kami ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu, kebesaran-Mu, keajaiban-Mu terus terjadi dan terus berlangsung setiap waktu di dalam hidup setiap kami. Biarlah kami menikmati anggur baru dari surgawi, mana yang turun dari surga, memuaskan jiwa dan roh kami, dan kami berria-ria karena Tuhan panji-panji kemenangan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita jemaat Tuhan, kita berikan pujian kepada Tuhan, Raja kita, Raja yang besar, Raja yang mulia, yang ada di tengah kita. Mari beri tepuk tangan buat Yesus, Raja kita yang hadir di tengah kita.
Terima kasih Tuhan, hadiran di tempat ini membuat kami tersanjung dan bersuka cita. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mulia, mulia Engkau kami sembah, Raja yang mulia, dan tidak ada yang seperti. Haleluya Jesus. Terima kasih. Oh
segenap nafas langit dan bumi. Naik kita tahu bahwa hati kami siap menerima firman. Telinga kami terbuka untuk menghidupkan jiwa roh kami, bahkan membuat tubuh kami dibebaskan. Supaya minum darah Yesus mendapat hidup baru. Yang makan tubuh Yesus disegarkan kembali dan memuliakan. Haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Segala kemuliaan, segala keagungan, hanya bagimu segala hormat dan pujian kami boleh naikkan, karena kami sungguh-sungguh mengenal Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi akan kami, sehingga rela berkorban, rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, bukan hanya sementara, tetapi keselamatan sampai kepada keselamatan kekal. Dan kami boleh mengerti, kami boleh mempercayai ini, kami boleh mengimani akan perkara ini di dalam kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi akan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hati kami terbuka saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kami, yang mempersiapkan kami, anak-anakmu, umatmu, milik kepunyaanmu di akhir zaman ini ya Tuhan, supaya Engkau boleh mendapatkan kami sebagai orang-orang yang setia, jemaat yang setia sampai kepada akhirnya. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, mari Tuhan Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami, dan mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam hati kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi akan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Di nama Tuhan Yesus Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan-bulan kemarin sampai pada bulan ini pun kita masih berbicara tentang doa. Dan kita tahu bahwa doa itu adalah satu hal yang merupakan awal pertemuan kita dengan Tuhan. Ya, kita bertemu dengan Tuhan lewat doa. Amin. Setiap pagi kita bangun, kita berdoa. Amin. Kita juga kita belajar tentang bagaimana doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kuasa saat kita berdoa, saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan doa yang bersama dengan iman, disertai oleh iman.
di mana doa itu selalu kita ucapkan kebenaran firman Tuhan, karena iman kita didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, bukan atas apa-apa pun juga. Ya, bukan atas nenek moyang kita, bukan, tetapi atas kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah doa yang beriman. Kemudian kita juga mendengar minggu-minggu kemarin tentang doa orang yang benar. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa yang disertai dengan ucapan syukur. Kita baca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-17. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian ayat yang ke-24 sampai dengan 25 sampai dengan 27. Saya meminta kita bangkit berdiri semua, dan bapak-bapak, khusus buat bapak-bapak, akan membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak-bapak soalnya jangan ayat yang itu ya. 3, 2, 1. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah ia Tuhan Allah, dan siapakah Tuhanku, sehingga engkau membangun aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperingatkan kepadaku serta siapa datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat dilampahkan jauh kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba ini dan menurut hatimu engkau telah mengakukan segala kesalahan dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-19, ibu-ibu. 2, 1. Sebab engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, engkau dan telah menjadikan perkara baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya engkau selalu berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau katakan ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan sendiri. Ibu Bapak dikasih, dalam pembacaan ini kita melihat doa yang di dalamnya ada ucapan syukur, doa yang disertai dengan ucapan syukur. Jadi ini kita hampir semua kita lakukan ya. Hanya sayangnya, kadang kita tak ngerti sebenarnya ucapan syukur itu apa. Kita akan melihat dalam pembacaan ini, Daud adalah seorang yang sangat dikenal oleh Tuhan. Ya, di ayat yang ke-18 tadi kita baca bahwa Allah sangat mengenal Tuhan. Kenapa? Karena firman
Firman Tuhan mengatakan bahwa dia masuk di dalam bait Allah, kemudian dia duduk di hadapan Allah. Kalau saya baca di dalam terjemahan yang lain dikatakan bersimpuh. Ya. Kata bersimpuh dengan duduk, bukan duduk bisa duduk seperti Pak Yeto duduk gitu. Ini tidak, duduknya bukan begitu. Bersimpuh dengan bertelut itu membuktikan bahwa Daud di hadapan Tuhan dia adalah seorang yang rendah hati. Jadi hanya orang yang tahu bersyukur adalah orang yang memiliki hati yang rendah. Orang yang tahu bersyukur itu artinya gini, dia menghormati, dia menghargai, dia menerima dengan sukacita apapun yang diberikan kepada dia. Itu namanya bersyukur. Amin. Dan hanya orang yang bisa menghormati orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang bisa mengerti akan orang lain, itu adalah orang yang memiliki hati yang rendah. Karena orang sombong, dia jarang mengerti orang. Dia mau dia dimengerti, dia mengerti. Orang sombong jarang mau menghargai dan menghormati orang lain. Tetapi dia ingin dia yang dihormati. Ini orang sombong. Daud mengapa sedemikian akrab dengan Tuhan? Karena dia memiliki hati yang begitu rendah. Walau dia seorang raja. Amin. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang rendah yang dapat menghargai, yang dapat menghormati, yang dapat mengerti akan orang lain. Amin. Tuhan mau kita jemaat Tuhan juga memiliki hati yang rendah. Orang yang memiliki hati yang rendah itu, dia punya sahabat banyak. Dia bisa bersahabat dengan semua orang. Mau orang yang paling miskin sekalipun, dia tetap bisa bersahabat. Mau dengan orang yang paling kaya sekalipun, dia dapat bersahabat. Amin. Siapa yang paling kaya? Tuhan yang paling kaya. Dia bisa bersahabat dengan Tuhan. Amin. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-16 tadi. Dia memiliki hati yang begitu besar. Dia katakan, siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Dia tidak katakan, aku raja loh. Aku pemenang, aku bisa kalahkan tentara-tentara Filistin. Sedemikian banyaknya. Lebih daripada orang lain. Dia tidak pernah mengemukakan kelebihan dia. Amin. Tetapi dia menghargai orang lain dengan kerendahan hatinya. Dia bisa menerima semua orang. Ada orang jujur ini jujur. Dulu saya kurang suka dengan orang Chinese. Kenapa? Karena orang Chinese kurang suka menghargai orang pribumi. Tetapi karena saya tidak suka, orang yang tidak suka itu karena orang sombong. Ya. Lalu Tuhan beri mantunya orang Chinese. Supaya hilang sombongnya. Amin. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik. Orang yang rendah hati, dia dapat menerima semua orang. Dia dapat bersahabat dengan semua orang. Tetapi orang kaya, orang sombong, belum tentu dapat bersahabat dengan semua orang. Karena itu jemaat Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Allah kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus telah merendahkan akan hatinya. Maka Tuhan juga menuntut jemaat Tuhan memiliki hati yang rendah. Amin. Supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan dari ketinggian hati kita, tetapi dari kerendahan hati. Yang kedua kita lihat di sini. Daud begitu bersahabat dengan Tuhan. Dia bisa berkata-kata enak karena memang doa itu berkata-kata ya. Dia bisa berkata-kata enak dengan Tuhan. Banyak orang bilang begini, aduh karena aku bingung mau doa apa ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan persahabatan yang erat. Kita sudah dengar doa yang dimulai dengan persahabatan.
Kalau nggak salah Pak Yaitu atau Pak Haji yang membawa. Kita harus memiliki persahabatan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sendiri, tapi Tuhan menciptakan manusia itu berkaum-kaum. Amin. Supaya kita bisa bersahabat bersama-sama, kita bisa bekerja bersama-sama. Dan pada orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, persahabatan yang erat dengan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan mengenal akan hatinya dia. Amin. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang memiliki persahabatan yang erat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan beri, walaupun sedikit, dia katakan syukur Tuhan, gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya memiliki persahabatan, begitu dikasih sedikit, cuma segini, dan ada. Tapi lebih parah lagi, kalau orang yang tidak punya persahabatan dengan Tuhan, waktu dia butuh, dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan berkati saya, dia ini berkati saya, buka pintu pekerjaan Tuhan, buka usaha saya, dia berhasil Tuhan. Setelah usaha dia berhasil, dia lupa dengan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan di dunia? Tapi saya percaya di dalam jemaat ini tidak ada. Amin. Dalam jemaat ini tidak ada. Berarti tangan buat Tuhan. Kita adalah orang yang sangat menghargai semua pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menganggap remeh untuk beribadah. Amin. Bersekutu dengan Tuhan. Itu merupakan hal yang paling penting. Ada persahabatan yang erat di mana Tuhan mengenalkan kita. Lalu kita boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada satu pujian, ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi akan aku. Itu kata-kata tadi, hatimu ada bagiku. Di ayat yang ke-18, hati Tuhan ada bagi Daud. Saya percaya hati Tuhan ada pada jemaat GDIK Mati Saksian. Amin. Amin. Karena kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengenal akan kita. Terlalu namanya kalau punya hubungan erat tidak kenal. Ya. Benar nggak? Ibu Reni punya hubungan yang erat dengan Pak Yetro, sehingga kopi yang bagaimana manisnya Ibu Reni tahu kesukaan daripada Pak Yetro. Benar nggak Ibu Reni? Benar nggak Pak Kayat? Karena Pak Kayat punya hubungan yang erat dengan Ibu Kayat, maka Pak Kayat tahu apa kesukaan daripada Ibu Kayat. Bahkan kalaupun ibu Kayat mukanya murung, Bapak tahu apa yang engkau mau. Ya, amin. Tuhan sangat mengenal hati karena ada hubungan kasih, sehingga hati Tuhan ada pada kita. Hatimu ada bagimu. Karena hati Tuhan
Saudara, ingat baik-baik bahwa hati Tuhan ada pada kita, sehingga Dia mengubah akan hidup lebih indah dan lebih berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau indah di mata Tuhan. Manusia boleh melecehkan akan engkau, manusia boleh melupakan akan engkau, tapi Tuhan tidak pernah melupakan akan engkau. Tuhan melihat engkau berharga di mata Tuhan. Orang yang selalu bersyukur mendapatkan berkat. Ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak mengerti, Tuhan akan munculkan itu menjadi sesuatu di mana itu sangat berharga. Di balik kekuranganmu, di balik kelemahanmu, kita semua punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan sanggup membuat kelemahan dan kekurangan kita itu menjadi orang-orang yang berharga. Karena Tuhan bilang, di dalam kelemahanmu, di dalam kekuranganmu, kuasa-Ku menjadi nyata. Amin. Jadi jangan usah minder dengan kekurangan kita. Justru kekurangan kita itu yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat terinspirasi dengan kisah tentang yang tidak punya taman, yang tidak punya kamar. Kita bisa bayangkan hidupnya seperti apa. Mungkin kita katakan, aduh, kayak apa masa depan orang ini? Tidak punya kaki hanya setengah sampai di lutut. Ya, tingginya hanya 60 cm. Tidak punya tangan. Orang bisa bayangkan apa yang dapat dia kerjakan. Dia melamar di mana? Tetapi Tuhan membuat dia berbeda. Tuhan membuat dia indah. Tuhan membuat dia berharga. Dia adalah dosen terbang untuk 4 benua. Haleluya, amin. Luar biasa. Dia adalah penginjil yang luar biasa, yang menyelamatkan akan banyak orang. Dan dalam penginjilannya, dia bertemu dengan jodohnya, yang dia sendiri tidak pernah membayangkan kalau ada seorang perempuan yang mau dengan dia. Tapi Tuhan membuat semuanya indah. Amin. Karena itu selalu bersyukur. Naikkanlah doa syukurmu kepada Tuhan di dalam kelemahanmu sekalipun, karena Tuhan sanggup menjadikan kelemahanmu menjadi berharga. Amin. Dan kita terkumpul dengan kelemahan kita. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang 3 jenis doa syukur. 3 jenis cara kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, kita baca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17. Mazmur ayat yang ke-16, 116 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Daud mengatakan ini, aku akan mempersembahkan korban syukur. Jadi cara kita bersyukur kepada Tuhan, yang pertama itu adalah kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya bersyukur jemaat ini sudah melakukan. Saya bersyukur kalau ulang tahun gitu ya, ada membawa korban syukur datang kepada Tuhan. Tetapi adilnya belum sih. Ya, kita belum adil dengan Tuhan. Daud selalu membawa korban syukur. Bahkan dia katakan, setiap pagi aku mempersiapkan korban syukurku. Saat dia memasuki hari yang baru, dia bisa melewati semua pergumulan di hari-hari yang lalu, ya, di hari-hari kemarin. Maka pada hari yang baru, ya, pada bulan yang baru, pada tahun yang baru,
dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Jelas sebabnya Ibu Bapak, pada awal tahun ada korban syukur awal dan akhir tahun. Ya. Bapak-bapak dapat amplop ini ya. Saya ingin menghidupkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan jemaat. Bukan gereja mencari uang, bukan. Tapi gereja mau menghidupkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat kita. Kita bersyukur kalau kita sudah bisa melalui 1 tahun. Amin. Dan kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya korban syukur tidak sebanding dengan segala berkat-berkat selama 1 tahun. Tidak sebanding. Tetapi kalau engkau sudah membawa sekalipun, Tuhan tetap menghargainya. Amin. Jadi ini supaya kita tahu ya, jangan bilang begini, akhir tahun gereja cari duit. Enggak, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati gereja, Tuhan punya sejuta cara untuk memberkati gereja. Amin. Amin. Jadi saya sangat berharap jemaat itu tidak ada yang bilang jemaat ini mencari uang. Daud mengatakan, aku membawa korban syukurku ke dalam bait Allah. Saya mau tanya dengan Ibu Bapak. Kemarin ada korban syukur enggak? Pejabat-pejabat. Ada ya? Bukan panitia cari uang. Karena ada. Ini kebenaran firman Tuhan. Untuk apa kita baca firman Tuhan kalau kita tidak hidupi firman itu dalam kehidupan kita? Ini. Jadi cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah kita membawa korban syukur. Pada saat kita bisa melalui 1 minggu, saudara datang ada persembahan. Ada persembahan, korban persembahan. Saya berharap jemaat Tuhan tidak begini. Ini lagi duit lagi. Tetapi adakah engkau menghormati Tuhan, menghargai Tuhan lewat segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu, dan engkau membawa korban persembahan kepada Tuhan. Daud mengatakan, tiap-tiap hari aku mempersiapkan korban syukur bagi Tuhan. Saya lagi belajar hal ini, saudara. Saya lagi belajar bahwa tiap-tiap hari waktu saya bisa melalui 1 hal, saya membawa korban syukur kepada Tuhan. Dan korban syukurnya saya bawa ke bait Allah. Amin. Ini yang pertama. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia selalu membawa korban syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, terima kasih. Ada yang namanya nyanyian syukur. Ya, jadi yang pertama korban syukur. Jadi seperti persembahan, ada kalau ulang tahun gitu ya, kita membawa korban syukur kita karena kita bisa melewati 1 tahun. Kalau kita menikah, ada korban syukurnya karena kita bisa dipertemukan oleh Tuhan. Dan 1 korban syukur ada pengharapan di dalamnya supaya pernikahan kita adalah pernikahan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah nyanyian syukur atau pujian syukur namanya. Kita membaca tentang pujian syukur di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-4. Mazmur 100, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perakaranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah akan namanya. Tuhan bilang beribadah dengan sukacita, menyanyi dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Biasanya orang bilang begini, orang GBI, orang karismatik, kalau nyanyi usir burung.
Ya. Saya dulu sering dengar gitu ya. Saya pikir, kenapa mereka usir burung? Kenapa? Kan mereka bisa bersorak-sorak. Tetapi ini memang firman Tuhan. Amin. Jadi syukur itu kita bisa nyanyikan. Tadi, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi aku. Doa di dalam nyanyian. Amin. Doa di dalam nyanyian, di mana kita bisa dengan sorak-sorai, dengan cara menyembah Tuhan. Ya. Ada nyanyian yang kita mulai. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan gereja Tuhan, setiap waktu, setiap menit itu harus ada pujian di hadapan Tuhan. Amin. Saya di tempat saya dikenal. Ini Ibu Alex ini tidak mungkin tua. Kenapa? Karena tiap hari ini bunga juga nyanyi, jemur pakaian juga nyanyi. Amin. Orang tanya, Bu, obat awet muda apa? Ibu sudah 76. Ya. Obat awet muda apa? Saya bilang dengan saudara, nyanyikanlah, ucapan syukur pada kita. Setiap waktu. Apakah engkau di jalan, engkau ada dalam pekerjaanmu, engkau ada dalam kesusahan, engkau ada dalam menerima berkat yang besar, nyanyikan akan nyanyian syukur kepada Tuhan. Amin. Dan di mana-mana tempat orang yang menyanyi. Ya. Saya tahu Ibu Yul suaranya bagus. Kadang-kadang dulu merasa orang tak menghargai saya. Kalau saya dengar cerita Ibu Yul, ya, Ibu Yul sering bilang begini, mereka tidak menghargai saya, mereka kasih saya pekerjaan yang berat-berat, pekerjaan ringan-ringan dikasih orang. Ibu Yul merasa bahwa dia tidak menghargai. Saya mau tanya Ibu Yul, Ibu Yul, nyanyikan pujian. Ya. Nanti Ibu Yul akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Jangan ngomel-ngomel, jangan nuduh orang. Ya, orang yang bersyukur tidak pernah menuduh orang. Amin. Orang yang selalu bersyukur nggak pernah ngomel-ngomel. Kalau orang suka ngomel nggak bisa nyanyi sudah kan? Benar nggak? Coba kita ngomel-ngomel tapi kita nyanyi. Itulah sebabnya orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, mau dia rugi, dia menyanyi. Sehingga orang bilang orang Kristen ini kayak apalah hidup orang Kristen ini? Orang meninggal, di depan orang meninggal, bukannya nangis, malah nyanyi. Amin. Benar nggak? Iya. Itulah ciri khas orang Kristen. Itulah ciri khas anak Tuhan. Selalu ada pujian, ada nyanyian kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga adalah doa berkata, doa ucapan syukur. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Coba tolong ditayangkan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Segala sesuatu, mau senang, mau susah, mau kekurangan, mau kelebihan, mau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dan dia begini, kalau dapat gaji gede, baru ucapkan syukur. Enggak. Jadi doa ucapan syukur ini adalah doa yang diucapkan dengan kata-kata. Kalau doa nyanyian syukur, doa yang dinaikkan dengan nyanyian. Amin. Doa korban syukur, doa yang membawa persembahan, disertai dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Ini 3 ciri daripada orang yang memiliki hubungan doa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita semua ingat ya, seseorang yang namanya Yunus. Kalau kita dengar nama Yunus, pasti kita sudah bayang hidup dia.
3 hari dia ada di dalam perut ikan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Kalau saya adalah perut ikan, saya udah nyerah Tuhan, saya udah pasti mati. Yang diharapkan cepat-cepat mati deh, supaya tidak rasa menderita. Tetapi kalau kita baca Yunus pasal 1, tidak sedih saya. Yunus pasal 1 boleh pulang itu pulang. Yunus pasal 2 nanti dibaca seluruhnya. Dari perut ikan dia ucapkan doa kepada Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Di dalam kesesakannya yang sungguh-sungguh, yang luar biasa, dia ucapkan doa syukurnya kepada Tuhan. Dia bersyukur karena dia masih ada di dalam perut ikan. Amin ya. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan perintahkan ikan ini pergi ke tempat tujuan ini. Dan di sana Yunus dimuntahkan. Keluar dia. Keluar dari yang kubur. Keluar dari kesesakan, keluar dari masalah. Setiap kita punya masalah yang luar biasa, tapi jangan melihat masalah itu membawa kepada kegagalan. Jangan lihat, tapi lihat masalah itu membawa kita kepada keberhasilan. Amin. Kita melihat kekurangan orang lain. Kebanyakan kita ini suka ngomongin. Ini dosanya double, saudara. Orang yang suka ngomongin kekurangan orang lain, dosanya double. Tapi ini dosa ini hampir semua orang punya. Nanti kalau sadar ini, aku gak boleh ngomong. Saya juga masih begitu, saudara. Lagi sedang berjuang untuk keluar dari ini. Kalau melihat kekurangan orang, kelemahan orang, kita merasa bahwa kita punya kelebihan. Kalau kita ngomong orang, rasanya puas hati kita kalau kita sudah ngomongin orang. Saya percaya jemaat ini sudah diubah oleh Tuhan. Amin. Kita tidak lagi ngomongin kelemahan kekurangan orang, tetapi kita berdoa supaya Tuhan mengubah kekurangannya. Amin. Lewat doa, ucapan syukur, Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Karena itu saya selalu ngomong kepada ibu-ibu, kalau lihat anaknya terlalu nakal, jangan diulang-ulangi. Nakal benar anak ini, nakal benar anak ini, semakin nakal. Tapi kalau kita melihat anak yang ada kekurangan, engkau berdoa, ucapkan berkat di atas dia. Amin. Ucapkan syukur Tuhan, aku mau melihat mujizat Tuhan yang ini, karena yang ajaib, karena lewat kekurangan anakku Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Lewat kekurangan anakku, aku melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan saudara, 3 tahun setengah saya melakukan perkara ini buat dia itu. Dan saya ucapkan, karena pernah gurunya bilang begini, dia terlalu intelligent. Saya enggak apa saudara. Awalnya saya sakit hati dengan guru yang mengatakan dia terlalu intelligent. Tapi anak Tuhan, orang yang bersyukur, dia membalik masalah. Saya katakan kepada Yesus, setiap malam dia itu anak hebat, dia itu luar biasa. Orang lain boleh menilai kita siapa, tetapi ucapan syukur, doa kita di hadapan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin. Karena itu ibu bapak, ucapan doa. Hari ini engkau belum melihat, 1 tahun engkau belum melihat, 3 tahun setengah saya melihat hasilnya. Amin.
Seringkali kita akan bosan di sini, ya. Kita bosan di sini. Terlalu lama, lalu kita bilang begini, Tuhan tidak dengar doa saya. Padahalnya Tuhan lagi sedang bekerja. Ya. Kita yang bosan di sini, bukan Tuhan yang bosan, saudara. 3 tahun setengah saya bersama untuk membalik masalah. Hendro menjadi anak yang luar biasa. Dan saudara terima kasih. Segala kemuliaan serta hormat bagi Tuhan. Hendro memang luar biasa. Amin. Saudara melihat sekarang Hendro. Apa yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikir, tiba-tiba Tuhan membuat kejutan. Tuhan akan buat kejutan-kejutan yang begitu berharga dan indah di dalam persoalan yang kita hadapi. Karena itu ucapkanlah doa syukurmu senantiasa atas segala sesuatu kepada Bapa kita di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan berjamaah kudus. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan yang mengatakan, cawan pengucapan syukur yang di dalamnya ada angin, bukankah cawan pengucapan syukur itu adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah membersihkan akan dosa. Ucapan doa syukur atas apa yang telah terjadi, di mana Tuhan mengampuni akan semua dosa kita. Amin. Tuhan melayakkan kita untuk kita bersekutu bersama-sama. Tuhan melayakkan kita untuk kita bisa bergaul bersama-sama. Amin. Pak Jokowi boleh tidak terima akan kita, tapi satu perkara yang kita boleh bangga, karena Tuhan Yesus yang punya surga bisa menerima akan kita, dan kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi. Naikkanlah syukurmu kepada Tuhan atas segala apapun yang sedang melanda akan kehidupan, masalah apapun yang sedang engkau hadapi, sukacita apapun yang sedang engkau hadapi, naikkanlah akan pujian syukurmu kepada Tuhan. Dan kita mendengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari dengan iman kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kita mengangkat cawan di atas kepala kita dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah cawan pengucapan syukur atas darah Tuhan Yesus yang sudah mengampuni akan dosa kita? Mari dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang tercurah. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kami semuanya bahwa darah-Mu tercurah untuk kami. Pengampunan dosa sudah diberikan kepada kami. Keselamatan dan kebenaran daripada Tuhan kami alami bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sehingga apa yang dulu yang lama, hidup yang sia-sia, sudah diubahkan menjadi hidup yang berarti di dalam Tuhan. Kami sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Anak-Mu Yesus Kristus. Hari ini kalau kami hidup, bukanlah kami yang hidup sendiri, tetapi Yesus hidup di dalam kami. Dan kami jalani hidup ini karena ada tujuan, panggilan surgawi yang Kau berikan kepada kami, supaya setiap kami boleh berlomba dengan tekun, sehingga ketika waktunya Tuhan, kami boleh berkata, kami sudah selesai. Dan Engkau boleh berkata kepada setiap kami, bahwa kami adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena Tuhan, kami berdoa, biarlah kami semuanya mengerti panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami hidup hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami adalah untuk menggenapkan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbuah semakin lama semakin berbuah, sehingga itulah menjadi upah dan pahala kami di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memandang kepada Dia, dan kita percaya dan kita tahu bahwa hati Tuhan adalah hati yang mengasihi kita. Pribadi lepas pribadi, Tuhan begitu senang dengan hidup kita. Tuhan begitu sayang dengan kita, dan begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk hidup kita diselamatkan. Dan Tuhan berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itulah menjadi beban, itulah menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semuanya, bahwa kita pergi dan kita menjadikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi murid Tuhan. Kita tidak sanggup melakukan pekerjaan ini dengan kekuatan kita. Kita membutuhkan pengurapan Tuhan, kita membutuhkan berkat Tuhan untuk menyertai kita. Kami mengarahkan hati kami mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami tidak bisa berjalan menyelesaikan panggilan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami dengan kekuatan kami sendiri. Kami memerlukan Tuhan, kami memerlukan kasih karunia Tuhan, kami memerlukan pengurapan Tuhan menyertai setiap kami. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepada Tuhan, sebagai tanda iman kami kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi dan kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus turun ke atas kita semuanya hari ini, mengurapi kita, memenuhi kita, dan mengobarkan hati kita menyala-nyala dengan cinta kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh tetap mengiringi Tuhan, menyelesaikan pekerjaan dan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Dan ketika waktunya tiba, Dia boleh menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita boleh bersama-sama dengan Dia memerintah selama-lamanya. Kita yang diberkati dan kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat